Mahadama, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat. Bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pasar Baru Bandung semakin sepi pembeli, lebih dari 2.000 pedagang gulung tikar. Kebijakan gubernur cegah anak putus sekolah tak libatkan sekolah swasta. Akibatnya sekolah negeri penuh murid baru, sedang sekolah swasta kosong melompong. Seorang pria pelaku penganiayaan ditangkap polisi usai buron selama 7 bulan. Kita awali berita hari ini, banjir merendam pondok pesantren di Kabupaten Bogor. Santri dan para guru dievakuasi karena banjir terus meninggi. Ya Allah, pondok kami banjir ya Allah. Rumah-rumah Ustadz tenggelam, anak-anak Ustadz. Evakuasi di pondok pesantren Rumah Quran Umar bin Khattab di Kampung Bojong Ilir, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Seorang guru bahkan masih menggendong bayinya saat dievakuasi. Usai banjir setinggi 1,5 meter surut, pondok pesantren porak-poranda diterjang banjir. Sejumlah barang-barang milik santri di asrama yang dilanda banjir berserakan. Begitu juga barang-barang milik pengajar juga rusak diterjang dan terendam banjir. 5 rumah pengajar rusak berat diterjang banjir. Banjir juga membobol tembok salah satu bangunan pondok pesantren. Tidak ada korban jiwa. Banjir berasal dari curah hujan tinggi selama lebih dari 1 jam dan jebolnya turap Kali Kemang yang berada di dekat dengan pondok pesantren. Banjir yang menerjang pondok pesantren ini baru pertama kali terjadi. Oleh karenanya, para santri serta pengajar kaget dan tidak menyangka tempat mereka belajar dan mengajar terendam banjir. Ada 5 rumah para ustadz yang mengajar di tempat ini untuk anak-anak. Semuanya habis, barang-barangnya habis, tidak ada satupun yang bisa diselamatkan, baik itu pakaian, hanya pakaian yang melekat di tubuh, dan semua pagar, tempat belajar anak-anak, baju anak-anak, bahkan peralatan makan anak-anak, semuanya terbawa air. Pengurus pondok pesantren dan juga santri berupaya membersihkan lumpur sisa-sisa banjir. Sejumlah santri yang asramanya diterjang banjir memunguti barang-barang yang masih bisa dipakai. Kegiatan santri dan santriwati terpaksa diliburkan sementara. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk yang kesekian kalinya, ruas tol Cipularang Purwakarta kembali menelan korban jiwa. Kali ini sebuah truk box berisi bahan baku roti menabrak truk tronton yang melaju di depannya. Diduga akibat sopir mengantuk. Penumpang truk box pun tewas. Kabin pengemudi truk box ini ringsek setelah menabrak truk tronton di depannya di Jalan Tol Cipularang kilometer 99 Jalur A, Kecamatan Darangdan, Purwakarta Minggu pagi. Saat kejadian diduga pengemudi truk box mengangkut bahan baku roti yang sedang melaju dari Jakarta menuju Bandung itu mengantuk, sehingga truk oleng dan menabrak bagian belakang truk tronton. Kerasnya benturan membuat kabin pengemudi kiri truk box ringsek. Akibatnya, penumpang truk box bernama Asep Suryaman, warga Tasikmalaya, tewas di lokasi akibat terjepit bodi kendaraan. Korban tewas dan luka dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Mengganti tabung gas salah satu kompor yang habis tanpa mematikan kompor lainnya. Seorang lelaki pedagang warung nasi di Kota Bogor tersambar api dari gas yang bocor. Akibatnya korban mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Dapur rumah Ujang Anwar, seorang pemilik warung nasi di Kampung Bantar Jati, Kota Bogor ini hangus terbakar beriput perabotannya. Sabtu siang, korban tengah memasak lauk pauk untuk dijual dengan 2 unit kompor. Namun salah satu kompor gasnya habis. Naas, ia begitu saja mengganti tabung gas tanpa mematikan satu kompor lain yang juga sedang dipakai memasak. Kebocoran gas dari tabung yang baru dipasang langsung tersambar api kompor di sebelahnya hingga menimbulkan kobaran api yang membakar dapur serta wajah dan beberapa bagian tubuh korban. Mengalami luka bakar, Ujang pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit PMI Kota Bogor.
si bapak ganti gasnya habis ganti. Kita tuh ada 2 kompor, di sini 1, di sini 1. Yang ini masih nyala, si bapak ganti kompor yang ini, nggak dimatiin dulu. Mungkin pas gasnya keluar ya, yang bocor mungkin ya, keluar gas, api yang di kompor 1 lagi nyamber gitu. Emang kedengeran tuh bunyinya gitu kan. Dipanggil, ya kenapa? Nggak jawab. Pas ke belakang, fotonya udah api semua di dapur itu. Si bapak langsung lari loh dari belakang, dikira teh nggak kena gitu. Nggak taunya mah rambutnya udah habis, jenggot habis, udah kulitnya udah pada melepuh. Langsung dibawa ke PMI. Menurut dokter, Ujang mengalami luka bakar 55% di bagian muka. Setelah kejadian, petugas damkar memeriksa lokasi kebakaran akibat gas bocor itu untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang. Korban telah menjalani operasi untuk pemulihan luka bakar yang diderita di rumah sakit pada Senin kemarin. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Viral di media sosial, sejumlah pedagang mengeluhkan kondisi pengunjung Pasar Baru Bandung yang makin berkurang bahkan di akhir pekan. Mereka berharap ada kebijakan yang mendorong Pasar Baru kembali ramai didatangi pengunjung domestik maupun mancanegara. Toko sudah penuh, barang sudah banyak ya, modalnya sudah bertumpuk-tumpuk di sini, tapi daya beli tidak ada. Gimana ini coba? Gimana ini Pak Prabowo? Pasar di mana-mana sepi. Gimana ekonomi kita? Unggahan media sosial salah satu pedagang Pasar Baru Kota Bandung yang mengeluhkan sepinya pembeli mewakili keresahan para pedagang lainnya belakangan ini. Padahal biasanya pada hari libur, Pasar Baru Bandung padat dikunjungi oleh pembeli. Sepinya pengunjung tercermin dari omset pedagang yang dulu bisa menjual 200 potong pakaian sehari, sekarang hanya bisa menjual kurang dari 100 potong pakaian saja. Pembeli dari mancanegara yang biasanya datang pun saat ini juga jumlahnya sangat berkurang, imbas dipindahkannya akses transportasi udara yang tadinya cukup mudah melalui Bandara Hussein Sastranegara Bandung ke Kertajati Majalengka. Situasi pun semakin parah 3 bulan terakhir. Sekarang mah pasar memang kondisinya lagi sepi ya, kurang pengunjung. Yang dari luar biasanya banyak, sekarang lagi agak berkurang lagi. Mancanegara kita ada luar dari Singapura, Malaysia, Arab, Filipina pun masuk di sini. Dari kapan ini Bu? Udah dari 3 bulan kemarin lah ya, udah mulai merosot. Sehari itu bisa 100 atau 200 piece. Biasanya? Ya biasanya. Sekarang untuk 100 juga mungkin agak susah ya. Forum Komunikasi Pedagang Pasar Baru mengaku fenomena sepinya pusat perbelanjaan juga terjadi di tempat lainnya. Pasca pandemi COVID-19, bisa dibilang kondisinya belum membaik hingga saat ini. Ditambah gempuran pedagang online. Persaingan yang tidak sehat membuat banyak pedagang gulung tikar. Dari sekitar 4.000 pedagang, kini tinggal 2.000-an saja yang masih bertahan berjualan di Pasar Baru. Kedatangan pengunjung domestik pun anjlok hingga 70%. Tapi fenomena ini juga tidak hanya di Pasar Baru saja, tapi emang mungkin di pasar-pasar yang lain ya. Ini terkait daya beli masyarakat yang emang turun ya. Ini mungkin sebenarnya jadi tanggung jawab pemerintah ketika ekonomi masyarakat, terhambat lah, tidak jalan ya, dan berdampak terhadap pusat-pusat pembelanjaan seperti di Pasar Baru juga gitu. Kalau untuk domestik mengalami penurunan sekitar 70% ya, karena Pasar Baru ini dulu dikunjungi oleh pasar domestik juga lumayan. Pasar Baru aja ini dari 4.000 pedagang sekarang tinggal 2.000-an. Jadi memang berat juga bersaing dengan online. Para pedagang berharap pemerintah turun tangan membantu mencarikan jalan keluar agar pasar kembali bergeliat dan perputaran ekonomi tidak terhambat hingga pedagang di Pasar Baru bisa bertahan. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kebijakan Gubernur Jabar membuat sekolah swasta SLTA sederajat di Purwakarta kesulitan mendapatkan murid baru. Forum Komunikasi SMK Swasta di Purwakarta berharap Pemprov Jabar tak berjalan sendiri dan melibatkan sekolah swasta dalam program pencegahan anak putus sekolah. Ya maksudnya itu jangan-jangan di dua sekolah. Ruang kelas 10 di SMA Negeri 1 Campaka Purwakarta tahun ini lebih penuh dari tahun-tahun sebelumnya.
Ini adalah dampak kebijakan penambahan penerimaan siswa baru sekolah negeri dari sebelumnya maksimal 36 orang siswa per kelas menjadi 50 orang. Jumlah siswa yang mencapai lebih dari 40 orang dalam satu kelas membuat kondisi ruangan lebih panas. Bahkan penambahan kipas angin dalam kelas juga tidak banyak membantu. Perasaannya untuk belajar dengan jumlah siswa banyak seperti ini. Ada panas ya Teh? Iya, panas. Di sekolah SMP ngalamin seperti ini nggak sih Teh? Banyak. Namun kondisi di SMA Negeri 1 Campaka masih lebih baik dari SMA Negeri 1 Bandung yang sempat kekurangan meja dan kursi bagi siswa baru saat pelaksanaan MPLS. Untuk kesiapan perlengkapan khususnya kursi ya, karena kita hanya menambah sedikit kok ya siswanya. Jadi satu kelas itu mencapai sekitar 42 ada yang 41 sehingga kursi pun kita terpenuhi. Kondisi di sekolah negeri tersebut berbanding terbalik dengan SMA maupun SMK swasta di Purwakarta yang kesulitan mendapatkan murid baru. Menyikapi situasi ini, Forum Komunikasi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Purwakarta meminta Gubernur dan pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak meninggalkan sekolah swasta dalam program pencegahan anak putus sekolah atau PAPS. Kondisi saat ini, tambahan murid baru yang diterima di sekolah negeri tidak sepenuhnya berasal dari keluarga kategori kurang mampu, sehingga membuat murid yang sebenarnya dari keluarga mampu dan bisa bersekolah di sekolah swasta justru masuk ke sekolah negeri. Sekolah swasta meminta Pemprov memberikan bantuan hibah pendidikan menengah universal serta dukungan anggaran operasional sekolah agar juga bisa ikut menerima peserta didik dari desil 1 dan 2 atau dari keluarga kurang mampu, agar tidak ada lagi anak dari keluarga miskin yang putus sekolah. Prinsipnya kami berharap bahwasanya Pemprov Jawa Barat membuka ruang dialog dengan para pemangku kepentingan termasuk kami sekolah swasta untuk meneruskan langkah kolaboratif mencegah anak putus sekolah dan menjaga keberlangsungan satuan pendidikan swasta dan salah satunya melalui peningkatan aksesibilitas peserta didik dengan memberikan bantuan BPNU tanpa harus melihat perbedaan mana sekolah swasta maupun sekolah negeri. Dan dengan demikian kami berharap agar program PAPS ini menjadi program yang berkesinambungan dan berkolaboratif tidak hanya dengan sekolah negeri saja, tapi juga dengan sekolah swasta yang ada di Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya 8 organisasi perhimpunan sekolah swasta tingkat SMA sederajat di Jawa Barat menggugat SK Gubernur Jawa Barat mengenai pencegahan anak putus sekolah yang menambah jumlah rombel sekolah negeri dari 36 menjadi 50 murid ke PTUN Bandung. Kebijakan ini dinilai mengancam keberlangsungan sekolah swasta dan tidak optimal mencegah anak putus sekolah. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta.